Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahil karim Sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamadzati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Yang sama kita hormati seluruh pengurus Majelis Taklim Komunitas Cinta Dakwah atau Al-Mawaddah atau Bina Nisa Center atau naon welah pokok namanya. Semua nama-nama yang ada kita doakan semoga seluruh pengurusnya diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bunda, Teteh, sayang, apa kabar semuanya pagi ini? Nges liweur. Akhirnya teh nungguan jawaban naon deui. Alhamdulillah. Sehat semuanya? Sehat badannya? Sehat keluarganya? Sehat kantongnya? Alhamdulillah. Tanggal berapa sekarang teh? Oh. Agak lumayan ya. Allahu akbar walillahilham. Bunda, Teteh, sayang semua yang hadir. Senang banget pagi ini kita bisa hadir di Masjid Alumni IPB. Kita berdoa sekaligus berharap kepada Allah semoga setiap langkah kita menuju ke tempat ini menggugurkan dosa-dosa kita. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapapun di antara Bunda, Teteh, semua yang hadir pagi ini, siapapun yang sedang punya persoalan, sedang punya masalah, semoga Allah tunjukkan jalan keluar terbaik. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bunda, Teteh, izin Ahilman berdiri boleh? Biar lebih kelihatan ya bajunya. Karena ini endorse baju baru ya. Jadi harus kelihatan. Bagus nggak bajunya? Yang bagusnya atau Ahilmannya? Star izin. Sebentar. Meni apa? Meni ganteng. Benar itu teh? Bagusan di TV atau aslinya? Yang bilang di TV ada gitu ya. Baik. Bunda perhatikan ya. Ada satu doa. Ada apa? Ada satu doa yang bisa Bunda amalkan agar Bunda mendapatkan petunjuk dari soalan yang sedang kita hadapi. Ini kalau agak jauh mic-nya agak naik turun. Ada berapa tadi? Ada satu doa yang boleh Bunda amalkan, yang doa ini ya, doa agar kita diberikan petunjuk atas setiap persoalan yang kita hadapi. Ada masalah apa? Oh, tidak ada ya. Doanya ada di Quran surat Al-Kahfi ayat 10. Surat apa? Al-Kahfi ayat berapa? Ayat 10. Coba dibuka suratnya ya. Ahilman yakin sih Bunda pasti sudah hafal ayat ini karena Ahilman lihat ini
dari wajahnya surat Al-Kahfi di luar kepala semua ya. Ya, di luar maksudnya ya. Ada ayatnya atau tidak? Nah, Ahilman juga buka ayatnya ya. Sekaligus tunjukin HP-nya ya. Ahilman ayah weh. Baik, perhatikan doanya. Ini doa yang ketika itu dibacakan oleh pemuda Ashabul Kahfi ketika mereka mendapatkan kesulitan, mendapatkan persoalan, sehingga Allah tunjukkan jalan keluar terbaik dari setiap persoalan yang kita hadapi. Ini penting Ahilman hadirkan karena begini Bunda. Kalau kita ditanya, apakah kita punya masalah dalam hidup atau tidak? Pasti jawabannya punya. Betul apa enggak? Apalagi Ahilman lihat di sini wajahnya hampir sama semua. Wajah banyak masalah kelihatannya ya. Nah, seringkali, punten mohon maaf, yang membuat masalah itu berat bukan masalahnya. Ya. Seringkali yang membuat masalah itu berat bukan masalahnya. Tapi yang membuat masalah itu berat karena kita tidak menemukan jalan keluar terbaik dari masalah itu. Apa diantaranya? Karena kita terlalu pede dengan kemampuan kita, sehingga kita tidak melibatkan Allah untuk memberikan pertolongan kepada kita. Betul apa betul? Itu masalahnya. Jadi sebenarnya kalau kita melibatkan Allah, tidak ada masalah yang besar. Tidak ada masalah yang berat. Kenapa? Karena Allah tidak mungkin memberikan masalah kepada kita melebihi batas kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan mungkin memberikan beban kepada kita melebihi batas kemampuan kita. Artinya, Ahilman ingin kuatkan kepada Bunda Teteh sekalian. Kalau hari ini ada di antara Bunda Teteh mendapatkan satu masalah, punya satu masalah, maka Bunda tekankan Bunda, karena Allah percaya sama kita. Karena Allah yakin kita bisa. Allah yakin kita mampu. Allah yakin kita kuat. Allah saja nitipin masalah sama kita karena Allah tahu kita mampu. Maka kita sebagai manusia pun ketika mendapatkan persoalan seberat apapun, maka Bunda lihatlah dengan pandangan Allah memberikan kemampuan itu kepada kita. Ini kuncinya. Maka kalau kita sedang punya masalah, ya, punten. Kalau kita punya masalah, jangan sibuk mencari pertolongan selain pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang bisa nolong kita adalah, yang bisa bantu kita adalah kita ini la haula wala quwata illa billah. Kita ini manusia, tidak punya daya upaya, tidak punya kemampuan, tidak punya kecuali semuanya diberikan oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat ya, ingat. Kalau Bunda sedang punya masalah, bukan tidak ada jalan keluarnya. Boleh jadi jalan keluarnya tertutup. Karena apa? Karena ada debu yang menempel dalam diri kita. Jadi kalau bahasa gampang begini, kalau Bunda punya mobil, betul? Mobil itu kaca depannya ada kotoran. Pertanyaan Ahilman, apakah jalannya yang tidak ada atau kaca mobilnya yang tertutup dengan kotoran? Kaca mobilnya yang ketutup sehingga jalannya nggak kelihatan. Banyak di antara kita yang bilang gini, aku mah udah susah bener ini, sudah buntu, ngeselir pokoknya mah. Ada bahasa udah nggak ada jalan keluar lagi, betul apa enggak? Ya, Bunda kalau punya masalah di rumah tangga, punya masalah di keluarga, punya masalah dengan apapun dalam hidup, kadang-kadang suka berkata seperti itu. Udah buntu Ahilman, udah nggak ada jalan keluar. Revisi kalimat itu. Bukan tidak ada jalan keluar, jalannya ada. Tapi barangkali mata kita tidak bisa melihat jalan itu. Kenapa? Karena kita tidak meminta pertolongan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat ya, sering Ahilman sampaikan, kalau kita sedang dikasih masalah, jangan minta dikecilkan masalah kita, tapi mintalah dikuatkan hati dan tubuh kita. Catat status hari Senin itu.
Apa, apa kalimatnya? Jangan minta dikecilkan masalah kita, tapi minta apa? Dikuatkan hati dan tubuh kita, diberikan ketenangan, diberikan kelembutan, diberikan kekuatan, dan yang bisa memberikan kekuatan kepada kita adalah Allah. Maka nanti Bunda ya, seberat apapun masalah kita ya, tidak ada masalah dengan masalah. Yang jadi masalah adalah sikap kita terhadap masalah itu. Bahkan Ahilman seringkali sampaikan, masalah itu singkatan. Apa itu? Masalah masa mengenal Allah. Catat status hari Selasa itu. Jadi masalah itu apa? Singkatan masa mengenal. Kalau kita diberikan masalah dan di saat yang bersamaan membuat kita bisa makin dekat dengan Allah, maka Bunda mendapatkan nikmat yang sesungguhnya. Itu. Jadi kalau Bunda punya masalah dengan suami, dengan keberadaan suami yang ngasih ujian bagi kita itu, membuat Bunda bisa makin dekat dengan Allah, maka boleh jadi Allah hadirkan suami yang menguji kita, karena Allah sedang siapkan pahala kebaikan untuk kita. Itu poinnya, itu poinnya. Jadi kalau ada sekarang punten mohon maaf, ya, diuji bab ekonominya, diuji bab keluarganya, diuji apapun dalam hidup kita, maka Bunda tangkap itu semua sebagai pesan cintanya Allah kepada kita, agar kita bisa mendapatkan kebaikan dari masalah itu. Karena masalah adalah masa mengenal Allah. Kalau dengan masalah Bunda doanya makin panjang, bisa meneteskan air mata, bisa hadir di taklim, bisa sholat malam, bisa sholat duha, bukankah itu nikmat? Betul? Bukankah itu anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Boleh jadi Allah ingatkan kita dengan masalah yang datang karena Allah rindu dengan kita. Makanya apa kata Nabi? Man yuridillahu bihi khairan yusiba minhu. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah mendapatkan kebaikan, yusiba minhu, maka Allah akan berikan musibah kepadanya. Allah berikan ujian kepadanya. Maka nanti dalam hadis yang lain apa kata Nabi? Inna idhomal jazai ma'a idhomil balai. Sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung beratnya ujian. Makin berat ujiannya, makin berat pengorbanannya, maka di situ ada potensi makin besar pahalanya. Jadi kalau hidup kita nih fine-fine aja gitu ya, nggak ada masalah, nggak ada ujian, Bunda harus bertanya-tanya, kok kayaknya hidup aku enak-enak aja ya. Dan di saat yang bersamaan malah kita jauh dari Allah, hati-hati. Namanya istidraj itu. Apa namanya? Istidraj. Jadi kalau kita ditinggikan, seakan-akan semuanya aman-aman saja gitu. Bunda sehat, Bunda bahagia, hartanya luar biasa. Tapi di saat yang bersamaan, tidak membuat kita makin dekat dengan Allah, apa namanya? Istidraj. Makanya kadang-kadang kita jangan enjoy kalau nggak diuji. Jangan-jangan ujiannya ada pada bab yang membahagiakan itu. Makanya yang namanya ujian itu bukan yang sedih-sedih aja. Kadang-kadang yang menyenangkan pun juga ujian. Betul apa enggak? Bunda punya suami soleh, ujian atau bukan? Ujian. Bunda punya suami ganteng, ujian atau bukan? Punya suami kurang ganteng? Ujian ya. Ujian banget itu. Jadi ya. Jadi kadang-kadang ujian tuh nggak harus yang menyedihkan saja, yang menyenangkan pun juga adalah ujian. Jadi sebenarnya yang seringkali membuat seseorang tidak lulus ujian bukan karena soalnya, tapi karena jawabannya. Betul apa enggak? Bunda, Teteh sayang ikut ujian, hasilnya nggak lulus. Kira-kira yang salah soal atau jawaban? Jawaban. Nggak mual mungkin soal masalah, benar nggak? Iya kan? Nggak mungkin soal anak SMP dikasih ke anak SMA, nggak mungkin. Nggak mungkin anak soal SMA dikasih ke anak SMP, nggak mungkin. Soalnya sesuai dengan takaran dan tingkatannya. Yang sering kali jadi salah apa? Sikap kita, jawaban kita terhadap soal itu. Betul apa betul? Jadi sekarang jangan menyalahkan soal, jangan menyalahkan masalah. Aku teh kunaonnya menihirup teh kieu-kieu teuing. Kumaon? Heuh kitu we cenah. Kumaha atuh? Bunda punya suami misalnya nguji Bunda, kadang-kadang bertanya-tanya, Hilman, kenapa ya suami aku teh menikah begini? Apa nggak ketukar sama suami tetangga gitu Hilman?
Dan suami tetangga meni asa soleh, meni asa bager dan segala macam. Bukan, bukan. Jangan begitu kalimatnya. Allah tidak mungkin menitipkan sesuatu kepada kita kecuali Allah menitipkan kebaikan di balik itu semua. Maka apa lanjutan hadis yang tadi? Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah apabila sedang mencintai suatu kaum, sesungguhnya Allah apabila sedang mencintai seorang hamba, ibtalahum, Allah akan menguji hamba tersebut. Betul? Maka kalau nanti kita sedang punya masalah, hari ini sedang punya masalah, hadirkan doa kita kepada siapa? Allah. Salah satu doanya yang bisa Bunda amalkan ada di surat Al-Kahfi ayat 10. Apa doanya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ahilman sekali, Bunda sekali. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ulangi. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Perhatikan kalimatnya. Bunda, dalam doa itu ya, kita minta sama Allah setidaknya ada dua hal yang kita minta. Yang pertama, kita minta apa? Rahmah. Apa itu rahmah? Rahmah itu kasih sayang Allah yang tidak terbatas dan tidak terputus. Itu rahmat. Rahmat Allah itu melebihi apapun dalam kehidupan kita. Makanya ketika Bunda, mohon maaf ya, hari ini bisa duduk di majelis ilmu karena apa? Karena rahmat kasih sayangnya Allah kepada kita. Betul? Bunda bisa mendapatkan kebaikan dalam hidup karena apa? Karena rahmatnya Allah. Bahkan mohon maaf, ketika nanti Bunda insya Allah masuk ke dalam surga, ya, yang membuat kita bisa masuk surga karena rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, maka apa perintah Allah? La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah. Kalau punten mohon maaf, di sini ya, ada di antara kita yang pernah tenggelam dalam masa lalu, yang pernah berbuat dosa, yang pernah berbuat salah. Sebanyak apapun kesalahan kita, selama Bunda bertobat kepada Allah, maka Allah ampuni dosa-dosa kita. Maka jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah. Ya, karena Allah itu begitu mencintai kita melebihi cintanya siapapun. Bahkan disebutkan dalam sebuah keterangan, kalau seluruh ibu di dunia dikumpulkan untuk mencintai anaknya, maka cintanya Allah kepada kita melebihi cintanya seorang ibu kepada anaknya. Saking besarnya cintanya Allah kepada kita. Maka jangan pernah putus asa Bunda sayang terhadap rahmat Allah. Dan kita minta kasih sayangnya Allah. Dan kalau Allah sudah sayang sama kita, Allahu Akbar, Bunda tidak akan pusing dengan bagaimana kasih sayang manusia kepada kita. Jadi punten mohon maaf, kalau misal ada pagi ini, ada yang sedang tersakiti hatinya, ada yang sedang terzolimi, ada yang sedang terkhianati. Ini kan puntennya, bisa jadi catatan hati seorang istri gitunya. Bisi ini manyok, nangis, sedih dan segala macam. Bunda, catat kalimat ini ya. Kalau sebanyak apapun manusia yang menyakiti kita, maka Bunda tidak akan sedih. Karena ada Allah yang mencintai kita. Catat status hari Rabu itu. Ya. Jadi tidak apa-apa kalau kemudian Ustadz kok hati saya tersakiti gini ya, terzolimi gini ya. Kalau Bunda ingat dengan kasih sayang Allah, maka Bunda akan tanamkan di hati begitu besarnya cinta Allah kepada kita. Dan kita minta apa? Rahmah kasih sayang Allah. Cinta manusia sama kita ada batasnya, betul apa enggak?
cinta manusia sama kita ada syaratnya, iya kan? Betul? Dan hati-hati cinta dengan syarat, ya. Kalau di rumah tangga cinta karena paras misalnya, punten, yang namanya paras ada expirednya. Namanya kue Ustaz, lain kue. Ada batasnya, betul nggak? Sekarang kenceng, besok gitulah pokoknya namanya. Makanya jangan mencintai karena paras ada batasnya. Cinta karena harta, harta ada habisnya. Cinta karena pangkat jabatan ada pensiunnya, betul? Tapi cinta karena Allah, maka itulah yang akan menguatkan perasaan cinta kita bersamanya. Maka kadang-kadang bunda sayang, cinta itu tidak butuh alasan. Karena saat ketika alasan itu hilang, maka hilanglah cinta itu. Maka cukuplah engkau mencintaiku tanpa alasan. Dan alasannya hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan tuntut aku seperti apa yang kamu mau, tapi tuntun aku seperti apa yang Allah mau. Status hari Kamis, pas malam Jumatnya kalimat. Ulangi atau enggak? Jangan minta diulangi. Ahilman juga lupa tadi ngomong apa. Dan kadang-kadang sok keluar begitu aja bunda, Ahilman teh bener. Suruh ulangi di pohon tadi ngomong. Nah, ulangi ya. Jangan, siapin kameranya biar nanti jadi story cenah. Jangan, oh tenang, ini wajar, Pentium 2. Muka HP gimana hesek. Ya. Jangan tuntut aku seperti apa yang kamu mau, tapi tuntun aku seperti apa yang Allah mau. Ulangi. Jangan tuntut aku seperti apa yang kamu mau, tapi tuntun aku seperti apa yang Allah mau. Maka rumah tangga yang baik itu bunda, bukan rumah tangga yang menuntut tapi menuntun, bukan saing tapi saling. Dan kita berharap kepada Allah mendapatkan kasih sayangnya Allah. Jadi kalau bunda sudah bisa mendapatkan rahmat dari setiap apa yang kita dapatkan, maka bunda akan lebih tenang menghadapi itu. Jadi nanti bunda akan mikir gini, ya Allah, kalau hidup saya susah, sulit, kalau bunda menangkap ini pesan cintanya Allah, maka bunda akan mendapatkan kebaikan itu. Kenapa? Karena kita percaya, kadang-kadang sesuatu yang manis itu harus dimulai dengan yang pahit dulu. Betul apa enggak? Kita tidak akan mungkin tahu rasanya manis kalau kita nggak tahu rasanya pahit. Betul? Jadi tahu manis karena bunda pernah ngerasain yang apa? Yang pahit. Obat itu rasanya apa? Pahit. Tapi saat bunda mau meminumnya, mau menelannya, kemudian bunda bisa mendapatkan rasa manis, ketika apa? Dengan izin Allah, bunda mendapatkan kesembuhan dari penyakit itu. Betul? Awalnya telan dulu yang pahit-pahit agar kita bisa tahu yang manis. Mengapa demikian? Karena ada rahmatnya Allah. Jadi kalau bunda gini kalimatnya, ya Allah, kalau dengan ujian di rumah tanggaku ini adalah bagian kasih sayangmu kepada hamba, maka hamba terima ya Allah. Kalau dengan ujian ekonomi misalnya, suami bunda punten mohon maaf dirumahkan, di PHK, diberhentikan. Kalau ini adalah bentuk kasih sayangmu ya Allah kepada hamba, agar hamba kembali ingat kepadamu ya Allah, hamba terima ya Allah. Karena hamba yakin ada cinta, kasih sayang yang kau berikan kepada kami. Ya Allah, kalau dengan kondisi anak-anak yang nguji hamba ini ya Allah, tapi di balik ini ada kasih sayangmu kepada kami ya Allah, hamba terima ya Allah. Karena hamba yakin engkau mencintaiku melebihi daripada cinta siapapun. Kita minta apa? Rahmah, kasih sayang Allah. Dan yang kedua, kita minta namanya rosyada. Wahayyi lana min amrina rosyada. Kita minta kepada Allah rosyada. Apa itu rosyada? Petunjuk. Minta dicerahkan oleh Allah dari setiap persoalan yang kita hadapi. Minta dicerahkan sama Allah. Ya Allah, hamba berat ini semua. Tapi hamba
Mau nerima ini karena hamba ditunjukkan olehmu ya Allah. Jalan terbaik. Rosyada, petunjuk. Jadi kalau bahasa kita begini, ya Allah, kalau sempit, lapangkan. Kalau susah, mudahkan. Kalau jauh, dekatkan. Kan begitu. Kalau masih haram, sucikan. Kalau bunda doa, ba'da duha, itu kan doanya. Allahumma in kana rizki fis samai fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'arizhu wa in kana haraman fatohirhu wa in kana ba'idan faqarribhu wa in kana mu'assiran fayassirhu. Ya Allah, ma ataita fi ibadika solihin. Ya Allah, berikan hamba rezeki sebagaimana engkau berikan kepada orang-orang yang soleh. Dan kita kan berdoa, ya Allah, jika rizkiku masih di langit, maka turunkanlah. Jika rizkiku masih di bumi, maka keluarkanlah. Jika masih haram, maka sucikanlah. Jika masih jauh, dekatkanlah. Jika sulit, mudahkanlah. Ya Allah, berikan kami rezeki sebagaimana Engkau berikan kepada hambamu yang soleh. Bunda dalam sholat baca Fatihah kan minta ini kan? Iya kan? Ketika bunda mengucapkan kalimat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamulah hamba menyembah dan hanya kepadamulah hamba meminta pertolongan. Apa yang kita minta? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Yang seperti apa? Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim walad. Jalan ya Allah yang bisa membuat kami bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah, mana yang halal, mana yang haram, agar kami tidak menjadi hambamu yang tersesat. Itu permintaan kita sama Allah. Maka rosyada, minta ditunjukin sama Allah. Kalau bunda punya hutang, halo? Ini wajahnya punya hutang semua, haulang kia langsung. Liur ahilman cenah. Kalau bunda punya hutang, kira-kira yang bunda pikirkan pertama kali apa? Bayarnya. Sekarang ganti kalimatnya. Bunda pikirkan siapa? Allahnya. Kalau bunda mikirin Allahnya, ingat Allahnya, Allah akan tunjukkan kepada siapa kira-kira bunda menemukan solusi di balik hutang itu. Bahkan bunda diberikan ketenangan. Jadi bunda tegar gitu loh. Ada yang nagih ke rumah, mau nyumput di hadapan kasur, mual. Dan ngesekup awak kena ayo nama. Mual, bunda akan tegar, ya Allah, kira-kira gimana kalimatnya, ya Allah. Allah tunjukkan. Fokusnya bukan ke masalah, tapi fokusnya ke siapa? Ke Allah. Bunda diuji oleh suami bunda. Jangan mikirin masalah dari suami bunda, capek. Bunda mikir gini, ya Allah, kunaonnya suami aku teh meuni kieu-kieu pisan. Ya Allah, mangga we aku mah Allah. Pada dicanak mangga, ya Allah. Terus tekiat abi mah. Terus tekuat ya Allah abi mah. Bukan begitu maksudnya. Bunda jangan, Ustadz, nah hanya suami aku teh meuni gak berubah. Apakah ada yang kurang dari saya? Meren atuh. Nah, akhirnya kita hafal. Apakah ada yang kurang? Itu paling baik jawabannya. Tapi bunda jangan sesali itu. Kalau bunda mikirnya Allah, kira-kira kalimatnya apa yang keluar? Ya Allah, engkau titipkan suami hamba kepadaku, karena boleh jadi dengan datangnya suami hamba yang seperti itu, engkau tunjukkan pahala kebaikan untukku ya Allah. Jadi mungkin nanti pahala bunda masuk surga itu bukan karena ibadah bunda yang lain, tapi kesabaran bunda mendampingi suami bunda. Makanya kalau bunda punya suami yang nguji kita, lestarikan. Budidayakan. Eta teh kesempatan bunda.
Tapi karena tuh udah tekuat kadang-kadang lamun diuji teh nya matakna ulah fokus ke suami kita. Bunda kadang-kadang suka begini, ayah teh atuh berubah, coba hargai mama. Cek suami teh sabaraha hargana. Digitukan kan nyeri hati, betul apa enggak? Bunda libatkan Allah, minta sama Allah, ya Allah, hamba mohon lembutkan hati suami hamba, ya Allah. Hamba sudah berbuat yang terbaik, tapi hamba yakin Engkau yang bisa merubah segalanya, ya Allah. Nih, teman-teman milenial yang belum nikah, ada yang belum nikah di sini? Ada? Yang mana orangnya? Ibu jangan ngacung ya, karena saya tahu mana yang belum sama yang sudah. Misalnya ada nih teman saya ini yang akhwat nih, misalnya dekat dengan seseorang, deket banget, udah 5 tahun, sehingga nyicil motor, deket banget, tiba-tiba orang yang kita cintai itu meninggalkan kita, sakit atau tidak? Di mana sakitnya? Di dia. Sakit Ahilman, sakit betul loh. Aku teh udah berharap banget sama dia, tapi dia pergi ninggalin kita. Kalau kita fokusnya sama dia yang ninggalin kita, capek apa enggak? Capek. Kita bertanya-tanya, aku kurang apa sih? Aku teh udah perhatian banget sama kamu. Udah segala macam. Capek, dipikir-pikir liar kan? Ingat nasi goreng, ingat kemana-mana barang, ingat beak pulsa jeung kuota. Dan meureun tiap penting teh teleponan wae, benernya. Capek nu aya. Geus atuh, ulah mikirkeun kitu, ulah galau. Ulah ieu mah, tahu enggak? Setelah aku putus sama dia teh aku jadi nggak bisa makan apa-apa. Emang kunaon? Iya, karena hampir semua menu makan pernah aku makan bersama dengan dirinya. Jadi ningali nasi inget manehna, ningali ayam inget dia, ningali kobokan daharna dina tempat eta wae. Jadinya gitu. Ahilman tahu nggak? Setelah aku pisah sama dia teh jadi nggak tahu jalan pulang lewat mana. Emang kunaon? Karena hampir semua jalan pernah aku tempuh bersama dengan dirinya. Alah, sok hayang nyiwit. Menisakan akan menderita pisan. Nges atau nges, ulah lebay gitu. Ingat, kalau kita mikirnya rahmah, kalau kita mikirnya rosyadanya Allah, kita akan mikir gini, ya Allah, dia pergi meninggalkanku karena aku yakin Engkau sedang menyiapkan orang yang lebih baik daripada dia. Nanya sama Ahilman, siapa teuing atuh. Emang gitu apa nanya ke Ahilman? Tapi yang jelas kita minta rahmat dan rosyadanya Allah. Bismillah ya. Bismillah, bisa? Siap diamalkan? Ingat, kalau kita punya masalah, ingatnya sama siapa? Ingatnya ke Allah, jangan fokus ke masalahnya. Kalau fokus ke masalahnya, kita jadi paling menderita seakan-akan. Kunaonnya aku teh meuni loba masalah kieu. Tuh mikir maneh teh kunaon. Boleh jadi kesimpulannya mah gampang lah. Boleh jadi jauh dari siapa? Allah. Maka apa kata Allah? Wa ma asobaka min hasanatin faminallah, wa ma asobaka min sayyiatin famin nafsik. Dan apa-apa yang baik datang dari siapa? Allah. Dan apa-apa yang buruk, kesulitanmu datang dari siapa? Perbuatan kamu sendiri. Jadi sekarang ulah loba nyalahkeun batur, ulah sibuk nyari kambing hitam, kambing putih juga banyak. ulah nyalakan batur, capek ya. Mudah-mudahan ini di awal kajian kita Ahilman hadirkan satu doa langsung dari Al-Quran. Silahkan Bunda amalkan doa ini, bisa? Oke, sama-sama ya biar kita hafal ya. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana, ya Allah ya Tuhan kami, atina, berikan kepada kami, min ladunka, dari sisimu, rahmah, kasih sayang, wa hayyi' lana, dan sempurnakan untuk kami ya Allah, min amrina, dari urusan kami, rasyada, petunjuk darimu ya Allah. Bisa kita amalkan? Insya Allah. Baik Bunda, kita masuk ke topik
pagi ini. Tadi belum mulai kajian ya. Tadi baru pembukaan. Karena Ahilman tahu di sini udah pada kangen sama Ahilman kan ya. Udah lama banget kita nggak kajian di sini ya. Lama banget nggak sih? Bunda bosan nggak lihat Ahilman? Capek nggak? Yang capek siapa? Nah, ya, itu bagus. Baik. Pagi ini kita akan belajar tentang akhlak terbaik. Judulnya ketika kebaikan tidak dihargai. Ketika kebaikan tidak dihargai. Ketika cinta bertasbih. Ketika kebaikan tidak dihargai. Coba saya mau tanya, Bunda, kalau berbuat baik kemudian nggak dihargai, sakit atau tidak? Oke, sakit. Oke, kenapa bisa sakit? Bener eta jawabannya. Kenapa sakit? Karena nggak dihargai. Bulak balik kue nepi ka isuk eta. Kalau berbuat baik nggak dihargai, sakit apa nggak? Sakit. Kenapa sakit? Karena nggak dihargai. Kenapa ketika tidak dihargai sakit? Karena sakit. Ya. Gini, ketika kebaikan tidak dihargai, kenapa kita sakit? Karena kita tidak mendapatkan harapan dari kebaikan itu. Betul apa enggak? Kan harapannya apa? Dibalas kebaikan juga. Betul? Nah sekarang pertanyaannya, Ustadz, apakah saat kita berbuat baik tidak boleh berharap? Boleh. Tapi berharapnya sama siapa? Nah itu poinnya. Jadi ada yang bilang gini, jangan berharap kalau berbuat baik teh. Salah. Ketika berbuat baik harus berharap. Tapi berharapnya sama siapa? Allah. Yang tidak boleh berharap kepada siapa? Manusia. Itu yang tidak boleh. Jadi kalau ada yang berbuat baik, berharap kebaikan dari manusia, pasti sakit, pasti kecewa. Karena tidak semua manusia bisa melakukan apa yang kita harapkan. Betul apa betul? Jadi kunci pertama, ya, sebelum masuk kepada poin ini ya, kunci pertama dalam hidup ini, jangan terlalu berharap kepada manusia. Berharap kepada manusia itu adalah patah hati yang disengaja. Jika ingin bahagia, berharapnya sama Allah saja. Status hari Jumat. Jangan terlalu berharap kepada manusia. Berharap kepada manusia itu adalah patah hati yang disengaja. Jika ingin bahagia, berharapnya sama Allah saja. Itu. Makin kita berharap kepada manusia, makin kecewa. Pasti. Pasti. Makanya kata Imam Ali bin Abi Thalib, beliau pernah menyebutkan, aku pernah merasakan semua kesulitan hidup. Dan tidak ada kesulitan yang paling pahit aku rasakan, kecuali saat aku terlalu berharap kepada manusia. Makin berharap, makin bergantung, makin sakit hati, makin kecewa kita. Maka disitulah yang disebut dengan ikhlas. Bunda pernah dengar kalimat ikhlas? Apa itu ikhlas? Ikhlas itu secara bahasa artinya at-tuhur, bersih, suci, bening. Itu ikhlas. Ketika kapan? Ketika melakukan segala sesuatu, dia hanya mengharapkan apa? Balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Maka kata kunci mengapa Bunda seringkali merasa sakit hati ketika kebaikan tidak dihargai, karena boleh jadi saat kita berbuat baik itu bukan karena Allah tapi karena manusia. Ustadz, kalau karena Allah, apakah kita akan mendapatkan penghargaan dari kebaikan? Pasti. Pasti Bunda.
CCTV ada matinya. Pandangan manusia ada lalainya. Tapi penglihatan dan pengawasan Allah kepada kita tidak akan pernah ada hentinya. Betul? Allah tahu apa yang kita kerjakan. Allah tahu apa yang kita perbuat. Makanya kalau berharap sama Allah mah nggak akan pernah sakit hati. Yang bikin sakit hati itu karena apa? Karena berharap kepada manusia. Maka saat kita mendapatkan kondisi kebaikan tidak dihargai, maka jangan pernah kecewa, Bunda. Karena di mata Allah ada balasan kebaikan itu. Maka apa yang perlu kita lakukan? Catat ya. Ada 5 hal yang harus Bunda lakukan ketika kebaikan tidak dihargai. 1. Udah pada makan apa belum ini teh? Kan lihat Ahilman juga udah kenyang lah ya, insya Allah ya. 1. Ingat pahala yang lebih besar dari Allah. Ingat pahala lebih besar dari siapa? Allah. Ini konsepnya. Bunda, kalau kita mendapatkan penghargaan dari manusia, itu mah bonus aja. Apa namanya? Bonus, bumbu lah. Yang paling penting mah mendapatkan penghargaan dari siapa? Allah, pahala dari Allah. Jadi kalau kita berbuat baik, yang kita bayangkan apa? 1, berbuat baik ini adalah perintah dari Allah kepada kita, ya. Dan yang kedua, Allah menyiapkan pahala lebih besar daripada kebaikan yang kita lakukan. Bukan berarti Ustaz kalau kita dapat penghargaan dari orang gimana? Ya alhamdulillah, tapi itu bonus, bukan tujuan utama. Bunda, dipuji, dicaci sama manusia, itu nggak ada ngaruhnya. Betul apa enggak? Coba saya mau tanya, tolong jawab. Pujian dan cacian manusia kepada kita, mana yang lebih penting untuk kita? Pujian atau cacian? Hah? Pujian atau cacian? Coba, nu ngajawab pujian lebih penting, mana? Wah, nu ngajawab cacian mana? Jadi ia ngajawab naon atuh? Jempling kieu. Pujian, cacian, udah pada pinter jawabannya karena ada di postingan Instagram Ahilman. Pujian dan cacian bagi orang beriman mah dua-duanya sama saja. Dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Tidak silau dengan pujian, tidak galau dengan cacian. Karena keduanya hanyalah penilaian manusia. Catat. Hari Sabtu. AA ulangi lagi. Dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Tidak silau dengan pujian, tidak galau dengan cacian. Karena keduanya hanyalah penilaian manusia. Bunda, semua orang muji kita tidak lantas membuat kita jadi mulia di hadapan Allah. Belum tentu, betul apa enggak? Makanya hati-hati dengan pujian, karena banyak nyamuk yang mati gara-gara tepuk tangan. Betul? Jadi Ahilman kudu diingetin nih. Kade, hati-hati, dipuji, disenangi, disukai. Itu boleh jadi ujian yang sebenarnya. Makanya Bunda harus banyak nasihatin Ahilman. Jangan berubah ya, harus sama seperti yang aku kenal sejak dulu. Kumaha gitu caludi. Jangan berubah, kudu tetap sama seperti biasa. Dipuji ini ujian luar biasa. Maka jangan terbang ketika dipuji. Dicaci, dihina juga jangan tumbang. Semua orang menghina kita, belum tentu kita hina di hadapan Allah. Boleh jadi orang yang dihina itu orang yang mulia di hadapan Allah. Betul apa betul? Makanya biasa aja dengan penghargaan manusia. Dipuji alhamdulillah, dicaci alhamdulillah. Boleh jadi orang yang menghina kita teh memang inginkan kita jadi lebih baik. Itu aja nangkepnya.
Ustad, masa aku diomongin sama tetangga seluruh komplek. Naon ngomongan anak, heunya masa aku teh cenah banyak ngomong. Alhamdulillah tuh. Batur mah teu apal urang loba hutang coba. Apalna banyak ngomong coba. Coba kalau tahu orang kita banyak hutangnya, di imah banyak kentur, coba. Teu apal batur mah. Batur mah apalna banyak ngomong. Alhamdulillah orang ngomongin aib kita. Sesungguhnya aib yang tidak diketahui lebih banyak dibanding aib yang diomongin sama orang. Betul apa enggak? Ustad aku mah nyeri hati, naon diomongkan ku batur, kumaha cenah, kitu we Ustad pokokna mah nyeri hati teh. Alhamdulillah Allah enggak ngebuka aib kamu seluruhnya. Kalau dibuka, naon yang mau kita banggakan? Enggak ada. Maka jangan sombong, jangan besar kepala, takut tidak cukup helm. Eta. Ingat pahala besar dari siapa? Allah. Buka surat Al-Qasas ayat 48. Surat apa? Al-Qasas. Al-Qasas teh surat ke-28 ayat 48. Ayat Quran teh mana? HP eta malain Quran tuh. Akhirnya juga sudah pakai HP. Ayat sabaraha? Sebentar. Bisi salah. 84. Ulang ngambak ujian ieu teh. Da atuh da akhirnya lain malaikat bener wae pasti aya salahna. 84. Atuh pada geus saeutik. Ya Allah, untung saya nggak punya istri kayak begini. Ya Allah, memang Allah tuh menyelamatkan saya. Bu, kemana bu? Bu, kemana? Kemana bu? Kemana? Oh gitu. Sugante ibu menipang hareupna deh. Pulang akhirnya salah cenah. Kan nyeri hati. Akhirnya salah langsung keluar kan. Percaya cenah keluar. Ayat sabaraha? 84 surat naon? Al-Qasas. Sok. Bunda Dian boleh dibaca suratnya sama artinya sok. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa'a bil hasanati falahu khairum minha. وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُخْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Barang siapa yang datang dengan membawa kebaikan, maka baginya pahala yang lebih baik daripada kebaikannya itu. Masya Allah. Dan barang siapa yang datang dengan membawa kejahatan, maka tidaklah diberi pembalasan kepada orang-orang yang telah mengerjakan kejahatan itu. Masya Allah. Melainkan seimbang dengan apa yang dahulu mereka kerjakan. Masya Allah. Bunda, barang siapa yang datang membawa kebaikan, maka dia mendapatkan pahala lebih besar daripada kebaikan itu. Jadi sekarang gini, ketika Bunda dimudahkan oleh Allah untuk berbuat baik, itu kebaikan atau bukan? Iya kan? Saat hati kita, tubuh kita, diri kita diberikan kemampuan untuk berbuat baik saja, itu sudah kebaikan. Dan itu nikmat dari Allah. Pahalanya bonus aja gitu loh. Bonus aja. Apalagi penghargaan dari manusia. Istilahnya itu apalagi ya? Mungkin remeh-temeh aja. Karena saat kita berbuat baik, Allah menyiapkan pahala kebaikan lebih besar daripada kebaikan yang kita lakukan. Jadi sekarang Ahilman tanya, apakah ada yang rugi dengan kebaikan? Ada yang rugi atau tidak? Tidak ada. Karena saat kita berbuat baik, disitulah kita sedang menanam kebaikan untuk mendapatkan panen apa? Kebaikan. Karena setiap orang akan kembali kepada Allah sesuai dengan kebaikannya. Kita tidak akan dihisab bagaimana sikap orang kepada kita. Tapi kita akan dihisab bagaimana sikap kita kepada orang lain.
Allah tidak minta orang lain menghargai kita, tidak. Tapi Allah meminta agar kita terus berbuat baik kepada orang lain. Catat status hari Minggu itu. Jadi kita nggak dituntut kudu, Ustadz, kan orang harus berbuat baik kepada kita. Iya, itu tuntutan Allah kepada orang itu. Tapi bukan ke kita, betul apa enggak? Tuntutan ke kita apa? Kita harus terus berbuat baik kepada siapa? Orang lain, hatta tak dihargai sedikit pun. Kenapa? Karena balasan Allah lebih besar daripada kebaikan itu. Bunda yakin apa enggak? Yakin atau tidak? Langsung Bunda sebutkan. Jadi kalau Bunda berbuat baik, berbuat baik, yang Bunda bayangkan Allah menyiapkan pahala kebaikan itu. Karena orang nanti akan kembali kepada Allah sesuai dengan kebaikannya. Maka mulai hari ini teruslah berbuat baik, terus berbuat baik. Karena ada pahala besar kebaikan dari Allah. Apa di antara pahala besarnya itu Ustadz? Yang kedua, ya, ketika kebaikan tidak dihargai, maka ingat kasih sayang Allah. Ingat kasih sayang Allah sangat dekat dengan orang yang berbuat baik. Ingat kasih sayang Allah sangat dekat dengan orang yang berbuat baik. Jadi Bunda, ya, Allah itu kalau mencintai seorang hamba, Allah hadirkan orang-orang beserta orang tersebut untuk mencintai kita. Allah dekatkan kebaikannya datang kepada kita. Buka surat Al-A'raf ayat 56. Surat ke-7 ayat 56. Lihat ujung ayatnya. Ya, ada ayatnya? Nah, coba boleh Bunda Dian dibaca lagi ayatnya? Boleh semuanya aja. Surat Al-A'raf ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya. Dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Masya Allah. Ada ayatnya atau tidak? Inna rahmatallah qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu, sesungguhnya kasih sayang Allah itu sangat dekat dengan orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Bunda, saat kita berbuat baik, maka di saat itu kita sedang mendapatkan kebaikan dari siapa? Allah, dan kita sedang mengundang kasih sayangnya Allah. Maka saat kita berbuat baik, teruslah berbuat baik. Karena makin berbuat baik, makin berbuat baik, makin berbuat baik, makin sayang Allah sama kita. Jadi kalau sekarang Bunda gara nggak dihargai sama orang, jadi berhenti berbuat baiknya, berarti kita kehilangan apa? Potensi kasih sayang yang Allah berikan kepada kita. Saya ulangi, kalau kita berbuat baik, kemudian tidak dihargai oleh orang lain, berarti kita apa? Memutus potensi kasih sayangnya Allah kepada kita. Jadi kalau Bunda, Ustadz kalau gitu mah, udah wes saya juga berbuat salah sama orang, udah wes saya juga zalim sama orang, udah wes saya nyakitin orang. Kalau gitu untuk apa bedanya kita sama orang apa? Betul apa enggak? Justru ketika ada orang yang tidak menghargai kita, tidak berbuat baik sebagaimana kita berbuat baik kepada dia,
kita jadi lebih tahu ternyata ada balasan kasih sayang Allah kepada kita walaupun orang tak berbuat baik kepada kita. Ini mahal sekali Bunda. Nanti tuh cara ngebalasnya Allah gimana? Cara balasnya mungkin Bunda nggak dapat penghargaan dari orang itu, tapi Allah ngirimin dari orang-orang lain gitu loh. Pernah nggak Bunda ngalamin kayak gitu tuh? Bunda berbuat baik sama orang ini, nggak dapat balasan dari orang ini, tiba-tiba balasan dari orang, betul? Nah ini dari mana? Dari rahmatnya Allah. Allah lembutkan hati orang-orang untuk mencintai kita. Makanya nanti jangan pernah putus asa, jangan pernah merasa tersakiti kalau kebaikan kita tak dihargai oleh orang lain. Karena biasanya Allah akan menghadirkan orang lain lagi yang akan memberikan cinta sayangnya kepada kita. Dan itu yang melembutkan siapa? Allah. Makanya nanti misalnya ya, Bunda pada bab 1 rugi gitu ya, diambil haknya. Bunda ya sudah nggak apa-apa. Karena pada bab yang bersamaan nanti Allah sedang merencanakan hal-hal lain yang bisa menggantikan luka kita karena nggak dihargai oleh orang lain itu. Itu kehidupan. Makanya ingat-ingat kasih sayangnya Allah. Orang tua kita dulu suka bilang gini, nah nggak apa-apa kalau nggak dapat di pintu yang ini, mungkin nanti dapatnya di pintu yang lain, iya nggak? Sering dengar kalimat itu? Ulah khawatir, ulah sieun, betul nggak? Sama kayak Bunda nih teman-teman nih, itu saya yang tadi saya sampaikan tuh. Misal teman-teman dulu nih dekat sama seseorang, aku udah ngorbanin waktu, ngorbatin tenaga, perasaan, tapi tetap dihianati. Rugi tuh? Rugi tuh? Ente rugi. Kenapa nggak rugi? Nggak rugi karena boleh jadi dengan pelajaran itu Allah sedang ngasih tahu sama kamu tentang arti mencintai seseorang. Nggak apa-apa. Oh, mungkin orang itu mengkhianati kita, iya. Tapi kalau hati kita terbuka, yakin dengan kasih sayangnya Allah, maka Allah akan hadirkan nanti orang yang mencintai kita tulus apa adanya. Siapa orangnya? Tak eta masalahna teuing aya mah eta apal. Cuman yang jelas kasih sayang Allah itu luas. Betul apa enggak? Jadi kalau kebaikan kita tidak dihargai, apa yang harus kita lakukan? Ingat kasih sayang apa? Allah. Nah di situ ada kalimat, perhatikan ya. Wad'uhu khaufan wa tam'a, dan berdoalah kepada Allah. Maka yang ketiga ya, setelah kita ingat kasih sayang Allah, sebelumnya ingat pahala kebaikan dari Allah, maka yang ketiga, ketika kebaikanmu tidak dihargai, maka berdoalah kepada Allah. Apa yang ketiga? Berdoa. Bagaimana doanya? Khaufam wa tam'a. Doa penuh harap, penuh takut, dan penuh pengharapan besar kepada siapa? Allah. Bunda, saya mau tanya, tolong jawab. Dalam doa itu yang paling penting dikabulkan doanya atau diberikan kesempatan berdoa? Tolong jawab, tolong jawab. Dalam berdoa itu yang paling penting dikabulkan doanya atau diberikan kesempatan berdoa? Setuju? Betul? Nah, kenapa itu jawabannya? Saat kita diberikan kesempatan berdoa, itu nikmat yang luar biasa. Ketika Allah mengabulkan doa kita, itu adalah bonus yang Allah berikan untuk kita. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, bagus sekali perkataannya. Ketika aku berdoa dan doaku dikabulkan, maka aku bahagia. Tapi saat doaku belum dikabulkan, aku lebih bahagia. Allahu Akbar. Ketika doaku dikabulkan, aku bahagia. Ketika doaku belum dikabulkan, aku lebih kenapa coba? Jawabannya, ketika doaku dikabulkan, maka Allah memberi apa yang aku mau. Tapi saat doaku belum dikabulkan, berarti Allah memberi apa yang Allah mau.
Catat. Hari. Tapi itu bukan perkataan Hilman ya. Itu kata Ali bin Abi Thalib. Saat doaku dikabulkan, aku bahagia karena Allah memberi apa yang aku mau. Tapi saat doaku belum dikabulkan, aku lebih bahagia karena Allah memberi apa yang Allah mau. Dan di saat yang bersamaan, Allah ngasih kesempatan sama kita untuk berdoa lagi. Berdoa lagi, berdoa lagi. Karena banyak di antara kita, Bunda sayang, kalau doanya udah dikabulkan jadi nggak doa lagi. Betul apa enggak? Ah Ustadz, udah terkabul jadi nggak doa lagi. Jadi sayang. Makanya kalau ada orang yang tidak menghargai kita, nyakitin kita, zolimin kita, ada potensi doa yang bisa Bunda hadirkan. Betul? Kan di antara doa yang dikabulkan siapa? Doanya orang yang terzolimi. Tapi jangan doain keburukan bagi dia. Ya Allah, saya penghargaan orang ya Allah. Ya Allah, balas. Jangan. Doakanlah kebaikan kepada orang yang menyakitimu. Karena setiap doa kebaikan yang kamu panjatkan, itu akan kembali kepadamu. Satu kali Rasulullah pernah pergi ke Taif. Di Taif dilempari dengan apa? Dengan batu. Sampai pelipis Nabi terkena batu berdarah. Ya, sampai dilempari dengan kotoran dan segala macamnya. Nabi kemudian diusir mundur dari Taif. Apa yang Nabi lakukan? Nabi kemudian kembali ke kota Mekah. Sebelum sampai di Mekah, Nabi berdiam di sebuah tempat di depan pohon rindang sambil beristirahat di situ. Ketika itu datang malaikat Jibril. Apa kata malaikat Jibril? Ya Muhammad, aku menyaksikan bagaimana kezaliman orang Taif kepadamu. Aku menyaksikan bagaimana perlakuan orang Taif kepadamu. Kata Jibril, di depanmu ada gunung, di belakangmu ada gunung. Kalau engkau mau, engkau minta kepada Allah agar aku timpakan dua gunung ini untuk membalas apa? Kezaliman orang Taif. Coba saya mau tanya, kalau Bunda jadi baginda Nabi ketika itu, kira-kira kalimatnya apa? Jibril, gaskeun ayeuna keneh. Betul? Mungkin kalau kita gitu. Jibril ayeuna keneh geus teu kuat. Betul apa enggak? Tapi Nabi tidak. Apa yang Nabi sampaikan kepada Jibril ketika itu? Wahai Jibril, jangan engkau balas perlakuan orang Taif kepadaku. Fa innahum la ya'lamun. Karena mereka enggak tahu saja apa yang sedang aku lakukan kepada mereka. Seandainya aku bisa minta kepada Allah, aku ingin berdoa kepada Allah agar kelak nanti ada di antara anak, cucu, keturunan orang Taif yang sekarang menyakitiku, nanti mereka orang yang paling setia mengikutiku. Bunda, kalau orang benci sama kita, kita jangan benci sama orang, tapi doakan kebaikannya. Boleh jadi orang tuanya benci sama kita, tapi anak-anaknya jadi cinta sama kita. Bunda pernah dengar kan, ada orang tuanya berantem waktu di kampungnya. Ketika besar, anaknya nikah sama anak yang dibenci itu. Betul apa enggak? Ada enggak yang begitu? Makanya kalau cinta sama orang, cinta biasa saja. Khawatir nanti kamu membencinya. Jika engkau membenci orang, biasa saja. Khawatir nanti kamu gitu. Jadi kumaha? Doakan. Ya Allah, dia nggak ngehargain saya ya Allah. Iya, tapi hamba berdoa ya Allah, lembutkan hatinya. Doa kebaikan bagi orang akan kembali kepada kita. Makanya dalam doa tuh nggak ada yang sia-sia. Betul apa enggak? Doa itu nggak ada yang sia-sia. Bahkan gak dikabulkan pun jadi pahala. Maka Bunda jangan pernah berhenti berdoa. Angkat kedua telapak tangan, minta sama Allah. Ya Allah, hamba sudah berbuat baik, tapi hamba tak mendapatkan penghargaan dari orang, karena bukan itu yang hamba inginkan. Hamba ingin kasih sayangmu ya Allah. Hamba ingin kebaikan darimu ya Allah. Tapi kalau Bunda nanti berharap orang balas kebaikan sama kita, berarti kita belum ikhlas menjalaninya. Dan keikhlasan kita itulah yang menjadi indikator seberapa besar pahala yang Allah berikan. Bahkan mohon maaf, kalau kita tidak ikhlas, sebesar apapun kebaikan itu tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka ikhlas itu kan jadi patokan kunci betul Bunda. Ahilman, kira-kira kalau mau tahu saya ikhlas atau tidak, gimana ya caranya? Simpel aja. Ada 4 ciri kalau kita melakukan kebaikan tidak ikhlas. Ada apa? Ada 4 ciri ya. Sini aja lah ya. 1, ketika kebaikan kita ingin dilihat orang lain. Ingin di apa? Ingin dilihat. Jadi kalau Bunda melakukan sesuatu pas nggak ada orang dengan pas ada orang itu beda, maka boleh jadi ada keikhlasan yang kurang di hati kita. Ahilman misalnya, kalau jamaahnya banyak, semangat kajiannya. Kalau 5 orang terjadi kajian, berarti nggak ikhlas. Ingin dilihat. Makanya yang namanya ria itu Bunda ya, ria itu ingin dilihat dan paling membedakan saat ada orang dan gak ada orang berubah. Pas sholat sendiri, bacaannya pendek. Pas depan mertua, panjang. Maca surat Al-Baqarah. Mertuana kesal. Kepanjangan cina. Berubah, pas sholat sendiri mau. Pas depan mertua, pakai lagam bayati. Panjang. Ingin dilihat sama orang. Yang kedua, cirinya ingin dipuji sama orang. Haus dengan pujian. Ya. Jadi kalau nggak dipuji teh, nggak mau berbuat kebaikan itu lagi. Ya. Anak kecil, iya, anak kecil nih yang belum balik nih. Kalau dia mau berbuat sesuatu harus dipuji dulu, betul apa enggak? Pinter, hebat, iya kan? Makin dipuji makin semangat apa enggak? Makin. Tapi kalau sudah level Bunda yang sudah balik masih nungguan pujian, hari orang desa. Berarti orang masih siap, masih anak kecil. Bunda pengen dipuji sama suami, boleh apa enggak? Boleh, tapi ingat jangan berharap pujian itu. Karena suami kadang-kadang matanya nggak sama dengan mata kita. Kita pengen berharap pujian, nu aya lain pujian, nu aya digenggereukeun. Bunda masak, ingat. Kalau tujuannya dipuji, ketika masakannya nggak selera dengan mulut suami atau lidah suami, nggak dipuji kan? Bunda jadi sakit hati. Bunda masak. Guys, tiba-tiba suami telepon. Bun, ayah nggak makan di rumah ya. Ayah makan di mana? Di kantor, di luar. Bunda, kalau nggak ikhlas, kesel apa enggak? Dibanting tak kompor gas teh. Orang masak. Suami kita teh hobinya makan sambal. Nges nyamel ngarenos sasoeteun. Wah, tiba-tiba tahu ulekan, coet ulekan nanya, naon coet ulekan, ngamak, Bunda ngamak, ujungnya kumaha? Udah Bunda makan sendiri. Dahar, kabeh, beak tas sambal teh. Malam suami pulang, ibu di kamar kieu we. Suami pulang. Assalamualaikum. Gitu we. Teu dijawab dan jadi beteng teh ya. Suami ke kamar kita nanya, Bunda kenapa? Kok megangin perut? Dan geus keheul teh ya orang. Kamu tuh gak pernah peka sama aku ya. Berarti pengen di apa? Dipuji. Jadi kesel, jadi marah. Ya nggak apa-apa. Kalau suami nggak makan masakan kita berarti ada pahala apa? Mungkin kita sedekahin. Siapa? Suaminya. Lain. Disedekahin masakan kita. Mau sedekahin suaminya cenah. Sedekahin masakan kita. Mungkin ada haknya tetangga kita. Betul apa enggak? Ulah jadi rungsing sorangan. Urang masuk ngariweuhkeun sorangan.
Nu aya menyakiti diri sendiri. Bunda, tubuhmu terlalu sayang untuk disakiti diri sendiri. Ulah nyiksa sorangan. Ieu mah keur masak pentingkeun panci, manacan lunas panci teh deui. Kan jadi pabaliut ka urangna. Geus. Suami nggak mau makan di rumah berarti ini rizki siapa? Tetangga, makan sama kita, makan sama anak-anak. Nak, makan. Dahar. Iya keur bapa maneh. Ulah ngambiaskeun ka budak. Budak teh apalna naon jadi urang ngama ka budak. Cek budak nate, mama kunaon dahar. Nah, panggil semua teman kamu sekampung. Kalem. Bunda, senam. Kan kalau badan kita pengen bagus, senam. Senam naon? Jumba. Jumba. Politik. Salto. Bunda teh geus pede we. Datang ke suami. Ayah, iya, lihat. Kenapa? Lihat. Bunda teh hampir sebulan sudah ikut senam jumba jeung cetuti. Sumpah. Ayah kelas senam jumba cetuti tabladinya ta aya. Ustaz siapa cenah? Biasana anu kamari mah di Ciomas Ceida aya. Imah di dieu tah cetuti tah di dieu tah di Bantarjati mana teh. Tah apal mah. Imah heureuy we. Oh, teng. Geus sabulan bicara sama suami kita. Ayah, lihat. Apakah ayah melihat ada sesuatu dari bunda? Suami terlihat dari ujung ke handap. Cek suami teh, bunda teh udah seberapa bulan jumbanya? Sebulan. Oh, kumaha ayah? Nya, naon? Oh, perubahan. Lamun kebaik gini. Bunda jadi cantik depan suami, pahala atau bukan? Pahala. Di antara ciri istri yang baik itu yang ketika dipandang menyenangkan mata suaminya. Itu ciri istri yang baik. Jadi ketika bunda berbuat baik, senam, zumba, diisuk lebih ke puting. Dari kelas Ceida, Cetuti, Nining beladinya tak ayat. Bunda itu semua kelas udah diikutin. Dari mulai kelas zumba yang musiknya beat sampai yang nyantai aya. Aya nu keras aya. Aya nu gerakanna teu teparugu aya. Karena kadang-kadang begitu, kamu teh kalau aku berbuat baik begini, kamu balas dong kebaikan itu lebih daripada itu. Kan kadang-kadang begitu. Kalau sudah masuk kategori ini, maka kita belum disebut apa? Ikhlas. Satu apa? Ingin di apa? Ingin dilihat. Dua, ingin dipuji. Tiga, ingin dihargai. Empat, ingin dibalas budi sama orang. Berarti belum ikhlas. Maka gimana dalam doa itu kekuatannya? Bunda berdoa kepada Allah ketika kebaikan kita sudah kita lakukan agar Allah berikan baikan kepada kita. Maka apa yang keempat, Ustadz? Ya, rumus ketika kebaikan tidak kita dihargai. Rumusnya adalah lupakan kebaikan yang kita lakukan. Masya Allah. Lupakan kebaikan. Bunda, tolong catat ya. Ada dua hal yang harus kita ingat dan ada dua hal yang harus kita lupakan. Ada berapa? Ada berapa? Dua hal yang harus kita ingat dan dua hal yang harus kita lupakan. Dua hal yang harus kita ingat. Kebaikan orang lain kepada kita dan keburukan kita kepada orang lain. Ulangi. Dua hal yang harus kita ingat. Kebaikan orang lain kepada kita dan keburukan kita kepada orang lain. Dua hal yang harus kita lupakan.
kebaikan kita kepada orang lain dan keburukan orang lain kepada kita. Dua hal yang harus kita lupakan. Kebaikan kita kepada orang lain dan keburukan orang lain kepada kita. Catat status hari Selasa depan. Jadi jeng ahilman status tiap harinya. Penting ini. Dua hal yang kita ingat apa? Ingat kebaikan orang sama kita. Agar apa? Agar kita bisa menghargai orang lain. Itu kebaikan atau bukan? Kebaikan. Dan ingat keburukan kita sama orang. Agar apa? Agar kita muhasabah diri. Evaluasi diri. Jangan berbuat buruk sama orang lain. Bunda ingat kata Nabi, ada manusia yang disebut dengan muflis. Apa namanya? Muflis. Mim, fa, lam, sin. Muflis. Orang yang bangkrut. Ahilman, siapakah orang yang bangkrut itu? Pahala sholatnya, pahala zakatnya, pahala sodakahnya, pahala puasanya, pahala baca Qur'annya. Tapi di belakang dia ada orang yang melaporkan keburukan yang dia lakukan kepada dirinya. Hubungkanlah silaturahmi dengan orang yang pernah memutuskannya dengan dirimu. Bunda kalau dulu pernah punya sahabat, punya teman, ataupun mohon maaf ya, punya mantan, jangan putus hubungan itu. Kalau kita masih bisa menjaga hubungan itu, maka lanjutkan hubungan itu. Jaga. Minimal dengan koridor yang tepat gitu loh. Jangan sampai benci bunda. Jangan ada hati yang penuh benci kepada siapapun. Kenapa? Hati yang penuh kebencian hanya akan mengantarkan kesulitan dan kesempitan. Apa kata Nabi? Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Cintailah yang ada di bumi, maka yang di langit akan mencintaimu. Jangan benci sama orang. Kata guru saya, hati dan mata yang penuh kebencian, maka tidak akan pernah mendapatkan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Kacamatanya kasih sayang, lihat orang tuh jadi bersih terus gitu. Lihat yang lebih senior usianya, bunda akan katakan dia lebih senior usianya, berarti beramal solehnya lebih duluan dia dibanding saya. Kalau ada yang lebih junior usianya, oh dia lebih muda usianya, berarti saya lebih duluan bikin dosa dibanding dia. Jadi kacamatanya kasih sayang dan lihatlah kebaikan orang daripada keburukannya. Suami kita ada kebaikan atau tidak? Tolong jawab, ada kebaikan atau tidak? Suami kita ada keburukan atau tidak? Ada. Jangan sampai satu keburukan suami kita menutup banyak kebaikan yang suami kita berikan. Betul apa enggak? Ahilman suka melihat ada yang kayak begitu. Ustadz, aku mah nikah sama suami teh nggak pernah yang namanya bahagia. Eta mah ngaranna ngahilangkeun kebaikan suami. Maknya selama rumah tangga nggak ada kebaikan, pasti ada kebaikan. Betul apa enggak? Hanya seringnya kita pinter lihat keburukannya. Ustadz, yang lain mah jalan-jalan. Oke, keburukan suami kita ada, tapi saya percaya kebaikannya juga ada gitu. Makanya kalau saya ditanya, ada nggak nasihat bagi kita yang diuji sama pasangan? Apa nasihatnya? Bunda, teteh, kalau kita diuji sama pasangan kita, ingatkan memori kita tentang pertama kali saat kita mencintainya. Ingatkan ingatan kita tentang apa? Tentang pertama kali bagaimana bunda berusaha mendapatkan dirinya. Ketika kita bisa menerimanya, ingat lagi ke sana. Tapi Ustadz, nggak cukup sekian dan terima kasih misalnya gitu. Kalau mau berpisah, ini penting nih. Kalau mau berpisah, silahkan berpisah tapi jangan benci orangnya. Jangan benci. Karena kebencian ini yang akan menjadikan kita terhimpit hatinya. Ya Allah, ini adalah caramu mungkin memisahkan aku dengan dirinya. Tapi aku minta ya Allah bersihkan hatiku untuk tak membenci dirinya. Jadi bunda akan tetap baik. Kenapa ini penting? Bunda ngaji itu kan hanya sekedar nambahin ilmu, bukan hanya itu. Tapi saat bunda datang ke pengajian untuk melembutkan hati kita, menenangkan hati kita. Karena barangkali hati ini terlalu kotor selama ini. Hati ini terlalu kasar sehingga tidak menghadirkan kebaikan di situ. Maka bunda,
Dua, ingat. Ingat kebaikan orang sama kita, ingat keburukan kita sama siapa? Orang lain. Ayo, ingat-ingat. Kita pernah bikin apa ya sama orang, sudah bikin ngeselin orang nggak ya gitu. Tanpa disadari bunda. Kadang-kadang kita ada kesalahan yang tanpa kita ketahui itu. Maka yang kedua, ingat dua hal yang kita lupakan. Apa? Lupakan kebaikan kita ke orang. Agar kita nggak mengharap balasan kebaikan dari orang. Dan yang kedua, lupakan keburukan orang sama kita. Ustadz, tapi kan sakit. Iya. Bunda yang tadi, 3 amalan tadi. Maafin orang yang menyakiti kita. Kemudian memberi kepada orang yang, pokoknya setiap pahala yang besar, pasti pengorbanannya pun besar. Bunda, ketika kebaikan gak dihargai, berat atau tidak? Sakit atau tidak? Tapi bunda lihat dong balasannya. Iya apa enggak? Jadi istri solehah, berat atau tidak? Berat, lihat dong balasannya. Ustadz, jadi istri solehah itu susah ya? Iya, karena balasannya surga. Seorang istri nih, catat baik-baik, yang sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatannya, tunduk taat patuh kepada suaminya. Apa kata Nabi? Silahkan masuk surga dari pintu manapun. Jadi coba pikiran, minimal nih akhlak kita jadi lebih baik ya Allah. Ulah pusing ku omongan batur, ku negatifnya orang sama kita. Jangan, karena ada pahala kebaikan dari Allah. Setiap kebaikan pasti balasannya adalah kebaikan. Maka yang kelima, ini poin penutupnya. Ketika kebaikan kita tidak dihargai, maka yang kelima, teruslah berbuat baik. Teruslah, kita akan terus berbuat baik. Dan kita yakin, hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada satu kebaikan kecuali balasannya adalah kebaikan. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat kebaikan walaupun sebesar bidzi dzarrah, maka Allah akan balasan kebaikan itu. Dan barang siapa yang berbuat keburukan walaupun disembunyikan, Allah pasti membalas keburukan itu. Bunda sayang, kita tidak bisa mengatur bagaimana sikap orang kepada kita. Yang bisa kita atur adalah sikap kita kepada orang lain. Kita tidak bisa merubah bagaimana arus ombak. Yang bisa kita rubah bagaimana kita bisa berenang ketika ombak itu, kita bisa menghadapi ombak itu sederas apapun. Bunda, jangan pernah berhenti berbuat baik. Walaupun kebaikan kita tidak dihargai orang lain. Belajarlah dari matahari. Matahari. Kita berbuat kebaikan, kita dapat kesuksesan, dapat keberhasilan, dapat kelancaran. Mungkin bukan karena usaha kita, tapi karena ada orang susah yang pernah kita lapangkan. Ada orang yang sulit yang kita mudahkan. Ada orang yang sedang ribut kita damaikan. Mungkin kebaikan-kebaikan itu yang mengantarkan kebaikan kepada kita. Makanya kalau kita ingin mendapatkan kebaikan dari Allah, teruslah menebar kebaikan kepada siapapun. Terus. Titik kebaikan itu mungkin datangnya bukan kepada kita langsung, tapi kepada anak cucu kita nantinya. Saya suka bilang begini, hari ini dengan izin Allah ya, Ahilman diberikan izin, bisa sekolah, beasiswa gitu ya. Bisa berdakwah di televisi, izin Allah ya. Boleh dia mendapatkan balasan kebaikan itu, jangan pernah khawatir. Jangan pernah putus asa. Karena Allah tahu balasan kebaikan itu kapan datangnya. Mungkin gak saat itu, mungkin gak dulu, tapi mungkin nanti. Kapan nantinya? Kalau nggak di dunia, yakin saja nanti di akhirat. Satu kali dikisahkan, ada seseorang yang dimasukkan ke dalam surga. Ketika sampai di akhirat dia kaget. Karena dapat surganya surga VIP gitu. Dapat pahalanya yang luar biasa, dia kaget. Ya Allah, kenapa aku dapat pahala yang gede begini? Padahal dulu waktu di dunia kebaikan aku biasa aja gitu. Ibadahnya biasa saja. Apa jawaban Allah? Hambaku,
Aku tempatkan engkau di tempat yang mulia ini. Kenapa? Bidu'aikum, karena doa-doamu yang kamu panjatkan di dunia dan aku belum kabulkan saat di dunia. Allah masukkan kamu ke dalam surga terbaik. Kenapa? Karena doamu yang belum aku kabulkan di dunia. Karena apa lagi? Bi'amalikum, karena amalmu. Amal kebaikanmu di dunia, engkau tak mendapatkan balasan kebaikan itu. Aku tunda kebaikan itu. Dan aku berikan kebaikan itu di akhirat ini kepadamu. Maka tidak ada yang sia-sia dengan kebaikan. Betul apa enggak? Ada yang mau bilang sekarang, Ustadz percuma, saya mau berbuat baik, enggak dibalas kebaikan saya. Enggak ada bahasa itu. Setiap baik kepada orang yang tidak menghargai kita. 4, lupakan kebaikan itu. 5, teruslah berbuat kebaikan. Jelas kira-kira? Sangat jelas? Bisa diterima? Pelan-pelan bisa diamalkan? Ikhlas itu pelajaran yang paling tinggi. Kudu terus riyadhah, kudu terus latihan, terus belajar. Maka kudu dicas. Kenapa Ahilman kalau mungkin kajian dengan ibu-ibu banyaknya bicara tentang hati, tentang akhlak? Karena kudu diingetin. Betul apa enggak? Bunda teh tahu kudu latihan. Bunda naik kuda, tahu teorinya. Betul. Bisa naiknya, insya Allah. Paham makanya iya. Tapi kalau nggak biasa, jadi nggak biasa juga. Susah kita menjalankan. Mudah-mudahan ini jadi satu pelajaran bagi kita. Semoga Allah berikan kebaikan untuk kita semua. Terakhir, sebelum kita berakhir dan mengakhiri pertemuan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin tidak ada tanya jawab mungkin ya Bunda, langsung aja. Ya. Baik. Baik Bunda, pagi ini doa kita tidak akan panjang. Insya Allah besok Ahilman di Masjid At-Taqwa Landud Atang Sanjaya bersama Umi Yuni, istri murabi Ustadz Arifin Ilham. Kita akan belajar besok tentang khusus Ibu Siti Nur Hasanah bin Haji UU Zainuddin dan semua yang sedang sakit, semoga Allah berikan kesembuhan, Allah berikan kesehatan, Allah berikan aktivitas bisa kembali pulih. Kita juga doakan yang sudah wafat kembali kepada Allah, kita doakan semoga Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah, Allah lapangkan kuburnya, Allah terima iman Islamnya, Allah ampuni dosa-dosanya, dan Allah tempatkan di surganya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dua telapak tangan kita silakan aminkan dalam hati masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala ya Allah. Pagi ini Engkau kumpulkan kami di masjid ini ya Rabb. Ya Allah, kami mohon kepadamu, seburuk apapun kelakuan kami, seburuk apapun masa lalu kami, sebanyak apapun dosa-dosa kami, sehina-dina apapun kelakuan kami, sekotor apapun hati kami, ya Allah, kami mohon kepadamu pagi ini, cintai kami semua dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Sayangi kami